Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mas Ahmad Ilham Marfianto dengan NIM 33362200057. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Pada bab 1 atau pertemuan ke-1 yaitu keselamatan dan kesehatan kerja K3. Definisi K3 kerja adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah kecelakaan yang dapat terjadi dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan manusia, barang, mesin, cara kerja, dan lingkungan hidup. Kesehatan kerja adalah kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan semua ilmu dan penerapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Near miss adalah insiden yang tidak menyebabkan cedera atau PAK atau kefatalan atau dalam kurung kematian. Kecelakaan kerja merupakan insiden yang menyebabkan cedera, PAK, atau kefatalan dalam kurung kematian. Berikut ini adalah contoh gambar dari teori efek domino. Pada pertemuan kedua atau bab 2, fasilitas dengan judul fasilitas dan prosedur darurat pada proyek konstruksi. Fasilitas proyek konstruksi yaitu ada fasilitas umum yang terdiri dari jalan akses, harus aman bagi pejalan kaki dan kendaraan. Yang kedua, batas lokasi, yaitu pagar pelindung untuk menghindari bahaya akibat pekerjaan. Yang ketiga, ada alat pengaman kerja atau APK. Fasilitas khusus dari fasilitas proyek konstruksi yaitu toilet, fasilitas cuci, tempat istirahat, dan fasilitas air minum. Prosedur darurat. Yang pertama, hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan prosedur darurat. Yang pertama, jenis pekerjaan yang sedang dikerjakan. Yang kedua, sifat dan luasnya lokasi, jumlah dan lokasi tempat kerja. Yang ketiga, peralatan angkat dan peralatan lain yang memungkinkan pekerja terjebak di dalam peralatan. Yang keempat, yaitu jumlah orang yang berada di lokasi. Yang kelima, benda-benda dan bahan kimia yang mungkin berada di lokasi yang mudah terbakar dan perlu peraturan standar. Hal-hal yang perlu dilakukan jika terjadi ada prosedur darurat. Yang pertama, kemungkinan timbul keadaan darurat minim. Yang kedua, selanjutnya informasikan keadaan darurat kepada setiap orang di lokasi. Pastikan semua yang berada di lokasi tahu tanda darurat. Menempatkan orang yang terlatih tanggap darurat di lokasi pekerjaan. Jalur penyelamatan harus tersedia, bebas hambatan dan cukup terang. Rencanakan menghubungi instansi-instansi darurat. Tersedia jalur khusus regu darurat untuk menuju lokasi. Yang terakhir, tersedia prosedur penanganan korban cedera. Pada slide selanjutnya itu bab 3 atau pedoman praktek K3L pada lokasi pekerjaan konstruksi. Prosedur K3 pada mesin dan peralatan. Yang pertama, jangan meletakkan mesin atau peralatan dalam kegiatan operasi sebelum diinspeksi oleh petugas ahli dan dinyatakan aman untuk dioperasikan. Selanjutnya, pemeriksaan peralatan berkala sesuai kebutuhan. Hanya petugas yang berwenang yang boleh mengoperasikan peralatan. Dilarang melepas pengaman, alat keselamatan dari peralatan yang ada. Buat saluran pembuangan gas-gas. Buat sistem pengaman atau kunci untuk mencegah yang tidak berwenang menghidupkan peralatan. Bersihkan peralatan secara rutin. Pasang informasi kapasitas beban yang aman dan batas kecepatan pada setiap peralatan. Selanjutnya adalah prosedur bekerja pada ketinggian. Gunakan perancah atau platform kerja dan jalur atau akses yang tepat. Lakukan cek pada mesin dan peralatan sebelum menggunakan. Yang selanjutnya, lakukan perawatan secara rutin dan inspeksi mesin dan peralatan. Hindari beban yang berlebihan terhadap peralatan. Pastikan kedua tangan bebas dari hal lain ketika menaiki tangga. Hindari memanjat, menyender, dan duduk pada pagar. Pastikan agar safety harness dipasang dengan benar dan aman. Gunakan safety harness atau daripada tali kekang untuk perlindungan terhadap jatuh. Pastikan tali-tali pengikat berada pada panjang yang tepat dengan ketinggian. Selanjutnya itu bab 4 atau pertemuan keempat dengan judul pedoman praktek K3L pada pekerjaan perancah. Perancah adalah bangunan pelataran kerja atau platform yang dibuat sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga, kerja, bahan, dan alat pada setiap pekerjaan konstruksi termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran. Permenaker nomor 01 tahun 1980, pasal 1 huruf E, perancah adalah struktur sementara yang disiapkan untuk akses atau yang digunakan untuk orang kerja atau digunakan untuk menopal material, mesin, dan peralatan.
Hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan perancah. Beban yang diterima perancah harus merata untuk mencegah bahaya dan menjaga keseimbangan. Dalam penggunaan perancah harus dijaga agar beban tidak melebihi kapasitas yang ditentukan. Perancah tidak boleh dipakai untuk menyimpan bahan kecuali segera dipakai. Tenaga kerja tidak boleh bekerja di dekat bangunan perancah waktu ada angin kencang. Untuk mencegah kerusakan, bahan perancah harus dipasang dengan hati-hati. Perancah harus diberi lantai, papan yang kuat dan rapat sehingga dapat menahan dengan aman tenaga kerja. Peralatan dan bahan yang dipergunakan, lantai kerja harus diberi pagar pengaman apabila tingginya lebih dari 2 meter. Berikut ini adalah upaya untuk pencegahan kecelakaan. Pada bab 5 atau pertemuan kelima, yaitu pedoman praktek K3L pada pekerjaan bangunan gedung. Pada bab ini, bahan kajian yang pertama yaitu K3 pekerjaan tanah, K3 pekerjaan beton, dan K3 pekerjaan struktur. Identifikasi resiko K3 pekerjaan galian tanah, yaitu tebing longsor, galian runtuh, akses licin atau curam, jatuh terposok, terhirup gas CO, tenggelam atau hanyut, terisolasi gelap, tertimpa alat, tersengat listrik, dan gas terbakar. Pengendalian resikonya yaitu dinding turap, stabilisasi tanah, tangga akses, pagar pengaman, masuk oksigen, pelampung, lampu penerangan, barikade atau batas area kerja, isolasi kabel, dan rambu-rambu dilarang merokok. Berikut ini adalah ketika pekerjaan beton, identifikasi resikonya, iritasi kulit, tersengat listrik, kejatuhan benda, jatuh, tertusuk besi atau paku, kehubungan pendek listrik, dan bunga api pekerjaan las. Pengendalian resikonya itu sarung tangan, sepatu dan helmet dan baju rapat. Instalasi harus memenuhi syarat. Gunakan helmet safety shoes, pagar pelindung dan safety net. Tutup ujung besi dan singkirkan paku. Yang selanjutnya kabel harus dilapisi rapat dan gunakan tabir pelindung. Selanjutnya itu ketiga pekerjaan struktur baja. Sistem dan metode penyambungan yaitu sambungan kolom balok, tipe bracket, las di tempat atau plat buset, sambungan kolom-kolom, tipe splice dan pengelasan plat strap. Yang perlu diperhatikan pada penggunaan baut tegangan tinggi, yaitu terjadi gaya berlebih pada gaya eksternal dan gaya geser, bearing force, batasan kekuatan pengunci mur baut, torque control. Nah, selanjutnya adalah tahapan penguncian mur atau baut sequence. Ya, pada bab 6 ini yaitu perencanaan bab 6 adalah bab 6 pedoman pekerjaan di ruang terbatas, muatan dan barang. Berikut inilah K3 di ruang terbatas, yaitu ventilasi udara, alat komunikasi, padamkan api dengan apar, gunakan safety harness, gunakan masker oksigen, dan antisipasi keadaan darurat. Ini adalah perencanaan pekerjaan pengangkatan menggunakan drag atau crane, yaitu pilih crane yang benar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, mampu mengangkat muatan terberat pada radius yang dihendaki dengan tersedia kapasitas cadangan, sekecil mungkin untuk keluar masuk lokasi pengoperasian, periksa sertifikat pemeriksaan crane apakah sudah diperbaharui, pastikan indikator beban aman otomatis terpasang dan dalam kondisi baik, pastikan operatornya terlatih, berpengalaman serta bersertifikat, tempatkan crane pada tempat yang aman. Berikut ini adalah pengangkatan barang manual atau manual handling. Seperti pada gambar, ini merupakan contoh pengangkatan barang manual yang baik dan benar. Lalu ada langkah-langkahnya, itu buat perancangan dan tata letak tempat kerja dengan jelas, logis, dan rapi, mempraktekkan posisi kerja yang benar secara ergonomis dan hindari penggunaan tenaga yang berlebihan. Sekian review materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.